sehat? Dompet sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, terkhusus kepada imam yang mengimami kita di Masjid Al-Barakah ini, Ustaz Syihab. Kemudian utama sekali juga kepada Ketua Masjid Pak Amiruddin, seluruh jajaran, kemudian Pak Jerry selaku RW dan jajaran, dan kita yang hadir, orang tua kami, atuk nenek, ayah, ibunda, abang kakak, serta anak-anak kami yang alhamdulillah yang bisa hadir, duduk, bersimpuh di rumah Allah ini dengan nama masjid yang indah, Barakah, ya. Al-Barakah ini Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf 96. Ayat ini masyhur, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ila akhir hadhihi al-ayat. Sekiranya, kata Allah, penduduk negeri itu beriman bertakwa, pasti kami bukakan pintu barakah minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Kemudian tak ada yang lain di dunia ini kecuali memang salah satu yang kita minta di antaranya adalah mengharap ridha Allah dan barakah dari Allah. Inilah hebatnya nama masjid. Jadi kalau ada yang masih malas ke masjid minta berkah, masuklah ke masjid barakah. Mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Sampai anak lahir aja apa doanya coba? Barakallahu laka bil mauhubah. Orang menikah apa doanya? Coba apa lagu Mahir Zain? Barakallahu. Ya, Masya Allah. Ada tadi saya lihat doa imam kita, Allahumma aftah lana abwabal khair, terus abwabal barakah. Masya Allah. Al-Quran itu diturunkan di malam yang berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Masya Allah. Ini keren ini nama masjid ini. Tapi usahakan kita yang masuk ke sini sesuailah dengan nama ini. Makanya ulama tafsir bilang makna barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jangan pula bertambah kejahatan, ya, tambah baik. Itulah makna berkah. Jadi kalau berkah umur, apa arti berkah umur? Panjang umurnya, tapi banyak amalnya. Wa hasuna amali, tula umur
umruh wa hasuna amalu. Itu berkah, panjang umurnya dan baik amalnya. Harta begitu juga. Rezeki itu kan artinya bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, itu makna rezeki. Kenapa barakah? Karena ada manfaat untuk akhirat. Masya Allah. Baik, kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah ini ada 4 hal. Yang pertama, standar bersyukur itu adalah ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Yang kedua, kata ulama, bersyukur itu adalah mengakui bahwa yang memberi nikmat itu Allah. Al-i'tiraf. Mengakui bahwa Allah lah yang memberi nikmat kepada kita, bukan siapa-siapa. Dan dalilnya banyak, ayat-ayatnya banyak. Kemudian yang ketiga, kata ulama, bersyukur ini adalah gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu bersyukur. Ya. Jadi bersyukur itu ketika apa yang Allah titipkan kepada kita, kita gunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang kufur itu dikasih Allah nikmat, dia gunakan untuk maksiat. Makanya kata Nabi, innama a'taka hadzal mal litashtari bihil jannah. Sungguhnya Allah memberi kita ini harta supaya dengan harta itu kita bisa membeli surga. Nah, itu dalam makna. Kemudian standar syukur yang keempat adalah berbagi. Tak semua nikmat yang Allah kasih ke kita untuk kita. Bisa jadi landasan, bisa jadi asbab tetangga, bisa jadi asbab mungkin ada anak-anak yatim, tapi melalui kita. Itu syukur. Makanya bahasa terima kasih, ya Allah, terima dari Allah, kasih. Bukan terima kasih Allah, terima kasih. Jadi di situ ada koma, terima dari Allah, kasih. Ya, Masya Allah. Baik, salawat dan salam, mari sama-sama kita iksarus salawat, berbanyak salawat, terutama kita mengenang momentum hijrahnya Nabi. Seolah-olah Allah ingin memberitahu bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Ada Nabi yang Allah utus dan dia penutup para Nabi yang membawa risalah yang mulia yang melengkapkan kitab-kitab sebelumnya. Allah ingin menunjukkan betapa dahsyatnya dakwah Nabi. Saya ke sini bawa mobil, sampai ke sini masuk, minta ampun dingin masjid ini, ngelatu kau, karpet lah, ya. Kita ingin menyampaikan kisah penghuni surga, penutup para nabi, yang dia terbakar pundaknya dengan matahari, terancam dibunuh oleh algojo kafir Quraisy, diusir sampai kata Allah surah Al-Anfal ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Maka orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu
daya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama kata Allah, liyusbituk, untuk menangkapmu hai Muhammad, au yaqtuluk, ingin membunuh, au yukhrijuk, bahkan mau mengusir, wa yamkuruna wa yamkurullah, terus mereka melakukan tipu daya dan Allah yang menggagalkan tipu daya itu. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Kita siapa? Maka kalau ada yang masih mengantuk momentum hijriah ini, cepat-cepatlah berwudu istighfar lah. Ya. Karena yang mau kita bicarakan ini adalah tak sempurna iman kita. Sampai siapa? Sayyidina Umar ditegur sama Rasul. Kenapa? Aku mencintai Allah dan mencintai diriku, katanya, ketimbang engkau hai Muhammad. Ya Rasulullah, kata Nabi, la yu'min, tak sempurna imanmu ya Umar sampai engkau mencintaiku melebihi dari yang lain, bahkan dari anaknya, dari ayahnya, bahkan wannasi ajma'in. Ini sosok pribadi Rasulullah ini kalau ingin kita sampaikan, maka hadirkan yang pertama adalah kita yang betul-betul mencintai Rasulullah, karena dia adalah teladan kita, dia adalah idola kita, dia adalah figur kita. Di zaman yang bersamaan, Bapak Ibu, orang tua kami, kenyataan yang berbicara bahwa ini sebenarnya perang ideologi, perang peradaban, sehingga anak-anak kita telah banyak tercebur, terkikis akidahnya, rusak pribadinya, diserang pemikirannya. Maka hari ini generasi ini dibuat seolah-olah ada tekanan, baik itu secara pemerintah, pendidikan, ekonomi, sosial, yang ujung-ujungnya ini beragama. Coba lihat dari anak kecil kita, tontonan TV, film-film, dan ini ada kaitannya dengan sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Jadi kita ini sebenarnya dikelilingi perang peradaban, perang pemikiran. 4 yang mereka inginkan. Akhlak dirusak, ifsadul akhlak. Kemudian apa? Dirusak kepribadian. Lalu liberalisme itu kan, liberal itu kan bebas. Jangan urus-urus aku. Ini liberal ini. Sekuler. Ateis. Jadi ujung-ujungnya mereka ini merusak akhlak dan merusak kepribadian, merusak cara berpikir. Yang keempat, merusak ujung-ujungnya murtad. Secara tidak langsung anak-anak kita murtad. Dan yang paling efektif merusak akidah anak kita ini HP. Macam disihir saya tengok. Tak ada ditengok batang hidung ayahnya, emaknya. Makanya orang bilang, saya baca pengaruh HP ini, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Woi, tak dengar. Nah, tak pernah dekat. Tinggal anak awak di Mesir, anak dia berikan, halo, dekat. Ya, kalau dulu cari dulu Telkom, warung Telkom,
itu pun putus-putus. Sekarang nampak lagi bulu hidungnya di sini. Hebat. Jadi ini poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya belajar sirah. Dan materi ini tak dapat di sekolah. Di bangku-bangku perkuliahan, sirah nabawiyah ini memang tak dapat. Walaupun dapat mungkin kulit-kulitnya. Pentingnya belajar sirah ini supaya kita umat Islam biar mengenal tipe yang ideal, sosok yang ideal dari manusia yang Allah utus ke muka bumi ini yang mendakwahkan Islam. Siapa dia? Nabi Muhammad. Jadi kalau kita betul mengenal Rasul, ada bukunya, Yaumun fi Baitir Rasul, sehari di rumah Rasul, cemana Nabi mulai tidur sampai bangun tidur. Ada dicerita ketawaduan Nabi, sifat-sifat Nabi bersama istrinya dikisahkan. Bagaimana canda Nabi dikisah. Sosok laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Yang kedua, orang yang mempelajari sejarah secara tidak langsung, orang yang membaca kisah Nabi, dia seolah-olah menafsirkan Al-Quran. Karena kisah Nabi itu ditafsir, ditambah keterangan-keterangannya secara sempurna melalui sejarah. Karena Al-Quran ini sifatnya mujmal, singkat, padat. Jadi yang termasuk menerangkan dan mengkisahkan, menceritakannya, jumlah perang, siapa yang terbunuh, berapa yang berangkat, di mana tempatnya, itu sejarah, bagian sejarah. Maka saya anjurkan, jangan handphone yang kau belikan ke anak, buku sejarah Nabi, baru kan tahu. Yang ketiga, sirah Nabi, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berguna untuk apa? Untuk mengetahui metode dakwah Nabi. Jangan mengaku hebat berdakwah kalau kita belum tamat membaca, mempraktekkan bagaimana Nabi mempertahankan dan mendakwahkan agama. Saya khusus diminta ada dua masjid tentang fiqhus siyasah, fikih politik. Sebenarnya bukan politik, arti siyasah itu tak cocok ke politik. Cuman orang Indonesia kalau tak dibuat di situ politik, dia tak ngerti. Karena siyasah itu mengatur, mengurus urusan umat. Konotasinya jelek, negatif. Politik. Padahal makna siyasah itu tadbirul umur. Sementara hijrah Nabi itu bagian dari siyasah.
sejak Nabi 8 hari 3 hari di gua, 3 malam di gua, 8 hari di perjalanan, sampai di Madinah disambut oleh pamannya Hamzah, sampailah nanti dilepas unta, sampailah nanti di situ dibangun masjid, di situ di mana unta berhenti, di situ Nabi tinggal tidur di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Coba lihat apa yang Nabi lakukan setelah itu. Dibangun masjid, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, meletakkan undang-undang piagam Madinah. Dan resmi ketika itu dalam sejarah, Nabilah pemimpinnya di Madinah. Kalau udah pemimpin, apa artinya lagi kecuali politik? Coba, Nabi yang mengurus, Nabi yang mengutus utusan ke raja-raja Romawi Persia, menulis surat Aslim Taslam. Nabi yang mengutus juru dai-dai itu ke berbagai pelosok negeri. Amr bin As ke Mesir, Muaz bin Jabal ke Yaman. Wah, itu dahsyat. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sirah ini, maka kita akan menemukan secara langsung atau tidak, secara tidak langsung kita akan tahu seluk-beluk perjuangan bagaimana ada dakwah Syria, dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan, ada Isra Mi'raj, ada peperangan-peperangan, banyak kisah. Ada hijrah, inilah dia hijrah terakhir. Makanya saya pikir, kenapalah ulama Indonesia menjadikan Hijriah 1 Muharram itu menjadi PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Coba, kenapa ada Maulid Nabi? Itu bukan hanya lewat begitu, tak ada makna. Tidak, itu banyak maknanya. Yang dibuat begini aja banyak orang tak tahu sejarah. Kalau sempat tak ada PHBI ini, entah-entah di kafe orang sedang. Semua orang hari ini di mana? Di tempat karaoke, di taman, di mall. Inilah yang dipikirkan ulama dulu sejak kemerdekaan ini. Kita buat peringatan hari besar, supaya umat ini sadar bahwa agama ini harus apa? Tazkirah, diingat. Bahasa kita peringatan, tapi jangan sekedar duduk. Harus bergerak kita umat. Kemudian, apa pentingnya sejarah? Supaya kita bisa mengulang sejarah. Dan sejarah umat Islam itu sebenarnya gemilang. Coba, 8 abad umat Islam pernah menaklukkan Spanyol, Granada, Andalusia, Valencia, Cordova. 800 tahun. Siapa yang tak kenal Khalid bin Walid? Terjadinya perang Yarmouk. Siapa yang tak kenal Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang Salibis?
Konstantinopel. La tufta'anna al-Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jayshuha. Itu kata Nabi. Hampir 12 kali mulai dari Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi ikut menaklukkan Konstantinopel karena ada hadis akan ditaklukkan Konstantinopel kata Nabi. Sebaik-baik tentara adalah tentaranya, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan. Pada akhirnya itulah yang menaklukkan, namanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II ayahnya. Nama guru yang terakhirnya adalah Asy-Syarif bin Hamzah Ad-Dimas Syamsuddin. Umur 25 tahun udah jadi sultannya. Dia sewa ahli rudal yang bernama Urban. Dia bangun, tebalnya Konstantinopel itu 15 meter tebal temboknya, 20 meter tingginya, bahkan dibatasi dengan laut yang terbentang itu, Bosporus itu. Gimana caranya? Digelindinglah kapal, sekitar 70 kapal dalam satu malam untuk melepas ranjau rantai laut itu. Kalau sempatlah sejarah ini dibaca, diamalkan sejarah Nabi ini, futuh menang. Ini baru gara-gara teroris, radikal, ekstrim. Awak pun takut menengok agama awak. Saya bukan apa-apa. Kalau normalnya tanya apa-apa nih. Segini jenggot saya. Apa kata kawan-kawan? Seram kali Pak Ustaz. Macam teroris. Lain pula orang Indonesia. Mau menengok jenggot dia teroris. Itu orang Indonesia. Jadi ini sengaja mereka memutarbalikkan sejarah, mendistorsikan sejarah, menselewengkan sejarah, sehingga seolah-olah yang sejarah yang palsu hari ini yang asli. Tak bisa. Makanya saya bilang, kalaulah sejarah Nabi ini kita ulang, pasti kita menang. Pasti. Baik. Khal Islam rahimakumullah. Di Hijriyah, di malam Jum'ah ini Masya Allah barakah betul. Yaumul Khamis, kemudian besok hari Jumat, dan hari ini sudah masuk Jumat sebenarnya. Jadi kita ini sudah berada di hari Jumat. Kalau mengikut kalender Komariah begitu saja, Aid, ya, malam atau usbu dalam satu pekan itu ada hari raya umat Islam, itulah hari Jumat. Masya Allah, Sayyidul Ayyam. Maka akhul Islam rahimakumullah, yang pertama saya pelajarilah sirah ini, kejadian Hijriah ini. Saya simpulkan yang pertama, ternyata Hijriah Nabi ini mendatangkan 5 inspirasi kepada kita. Yang pertama adalah kekuatan quwwah silah billah. Allah ingin memperlihatkan, Allah ingin menampakkan bahwa makna hijrah itu adalah kesungguhan dalam membela agama Allah dengan dasar membangun kekuatan kepada Allah.
Coba baca surah At-Taubah ayat 40. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kamu tak menolongnya, dalam kurung Muhammad, Allah yang menolongnya. Lalu apa kata Allah? Idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Kata Allah, orang-orang kafir Quraisy mengusir Nabi. Satu dari dua orang yang ada di dalam gua itu, dia ketakutan. Dalam sirah disebutkan, kudongakkan kepala, kutengoklah ke bawah. Ternyata kaki-kaki yang mengejar Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sudah berada di mulut gua. Kalaulah mereka fokus menengok kita ya Rasul, habislah kita. Pasti nampak. Kata Nabi apa? Ya Abu Bakar, diam. Kalaulah ada dua orang di dalam gua ini, yang ketiganya adalah Allah. La tahzan ya Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama kita. Itu saya baca, saya resapi betapa kuatnya maknawiyah, ruhiyah, kedekatan Rasul kepada Allah. Masya Allah. Genting nyawa yang dipertaruhkan. Kalimat itu yang dahsyat. Saya tengoklah kisah Nabi, saya baca berapa kali Nabi mempertaruhkan nyawanya dalam dakwah. Jangankan manusia, malaikat aja pernah mencekiknya, menyampaikan wahyu Iqra. Terjadi perang Uhud, sampai malaikat pun pernah marah ingin membalikkan. Semuanya ingin marah bahwa Nabiullah disakiti. Ada yang pernah meracunnya, ya kan? Coba. Kalau saya bilang ente siapa? Makan tidur ke masjid, pergi kerja, tanggal 1 klek-klek gajian, masuk surga, enak kali. Makanya Allah bilang, am hasibtum an tadkhulul jannah. Enak aja kalian nih bilang kalian masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jangan enak ayam muncung bilang, wah aku nih beriman, ahli surga. Sebelum datang kata Allah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum.
bilang saya beriman, tapi belum pernah datang kepadamu cobaan yang menggoncang. Ujian itu datang kepada para nabi dan orang-orang beriman bersama nabi, sampai bilang, ya Rasul, kapan pertolongan Allah ini datang? Telah berlalu kisah, ada yang dilempar kemana? Ke api. Ada yang sampai di belakangnya sudah musuh, di depannya lautan. Kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Sulaiman, kisah. Semuanya apa? Masathumul ba'sa wad dharra, digoncang imannya dengan ujian-ujian, kesusahan demi kesusahan, kepayahan di atas kepayahan, kegelisahan yang menyelimuti para nabi. Tapi apa? Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Makanya ayat yang terakhir turun itu dahsyat. Kata Allah begini, a'udzubillah, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang-orang kafir putus asa mengalahkan agama. Apa syaratnya kata Allah? Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Memang kalau itu dah mantap, situ dah. Makanya Allah bilang, wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah, jangan galau, jangan sedih. Kalian itu derajatnya paling tinggi. Syaratnya in kuntum mu'minin wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jadi akhir Islam, keadaan kita ini kalau kita bawa kenyataan kita dengan hijrah Nabi ini, belum ada apa-apanya. Petani menjerit, harga pupuk mahal, begitu dipanen harga buahnya murah. Ibu-ibu menjerit pas menuang minyak, tak lomak lagi sambal cabai, tak ada minyak. Malu. Begitu mau memasak, mencetekkan gas, habis pula gas. Begitu mau dibeli, naik pula harga. Gelisah, tapi belum seberapa. Siti Hajar ditinggal pergi oleh Nabiullah Ibrahim. Makanan yang disiapkan udah habis. Sofa Marwah, bukan dekat itu. Kalau tak salah 450 meter Sofa Marwah. Begitu ditanya, wahai suamiku Ibrahim, apakah karena perintah Allah kami ditinggal? Kata Nabi Ibrahim, iya. Udah hilang. Istri zaman sekarang, kulkas sudah penuh, rekening ada, merepet juga. Nabi Muhammad ditinggal perginya istrinya Khadijah bertahan ke gua
ke Gua Hira. Tiba-tiba datang yang mencekik dia membawa wahyu, Iqra, Iqra, pulang ke rumah menggigil minta selimuti. Kira-kira kalau kita yang jadi istri, datang suami dari kejauhan yang lama ditinggal pergi, menggigil, bukan bawa duit. Kira-kira apa kata istri? Kau tiba susah datang kau ke rumah. Selama ini kau di mana? Tentu itu. Tapi lihat apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah. Zammiluni, diselimuti, ditenangkan. Coba ujian dakwah Nabi. Masya Allah. Apa kata ulama? Makanya Hijriyah tentang kuwah iman. Maka pahami kata ulama makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah muara hulunya iman. Bilal, kalau mau menengok hebatnya hubungan hamba dengan Allah yang langsung dididik Rasul, tengoklah Bilal. Diimpit batu besar, diseret, dicambuk sampai terkelupas kulitnya, nampak kulit putih ke daging. Tapi yang keluar apa? Ahad, Ahad. Dan termasuk yang berkumpul di Darun Nadwah yang ingin membunuh Nabi itu adalah siapa dia? Majikan, mantan majikannya Bilal yang bernama Umayyah bin Khalaf. Coba, dia juga. Kenapa mereka ini? Karena dikasih panggung. Munculnya orang munafik, munculnya pengkhianat. Mereka ini dikasih panggung, dikasih sponsor, kasih duit. Maka kita di Bapak Ibu, apa kata Nabi? Dan hadis ini dimasukkan, digolongkan ke hadis akhir zaman. Apa kata Nabi? Badiru bil a'mali fitanan. Kalian segeralah banyakkan amal soleh, komitmen, istiqomah. Akan muncul nanti fitnah-fitnah. Ibarat potongan malam yang sangat gelap, kaqat'il lailil muzlim. Ketika itu kata Nabi, yusbih mu'minan, yumsi kafiran. Yusbih subuh jam 5, wa yumsi kafiran. Jam 5, jam 4 juga dia sudah kafir. Subuhnya beriman, sorenya kafir. Artinya kata ulama, hadis itu nanti akan datang zaman umur iman seseorang tak sampai 24 jam berubah. Wallahu a'lam, mungkin banyak contohnya hari ini. Pagi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siang matanya kemana? Bisa jadi penampilannya mukmin. Ini ya. Siapa yang kau bela? Siapa yang kau hina? Merusak, mencitrakan rusaknya agama. Padahal kalau ditanya apa agama kau? Muslim. Tapi hanya karena ini, kata Nabi apa, coba lihat sambungan hadis ini. Yumsi mu'minan yusbih kafiran yabi'u dinah. Saat itu kata Nabi, ada orang yang menjual agamanya. Yabi'u dinah. Untuk apa? Untuk bi'aradin minad dunia, hanya untuk mendapatkan receh-receh dunia. Receh.
yang sejengkal receh, yang digadaikan nama agama. Tapi Nabi tidak. Dikejar, dikepung. Apa yang dia pertahankan? Agama. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan kepada kita hijrah itu adalah lambang ukhuwah, kuatnya persaudaraan. Kenapa? Di situ ada izar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kata Allah. Tingkatan ukhuwah yang paling tinggi itu izar. Kata Nabi, kalian berangkat aja, pergi hijrah, biar aku yang menghadapi, biar aku yang bersusah-susah. Lalu Nabi pilihlah orang-orang yang memang dekat, ta'aruf, kenalnya, dekat pemahamannya, dekat tolong menolongnya. Ali yang menggantikan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangan kau tanya imannya. Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah lawajaha imanu Abi Bakar. Kalaulah ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan imannya seluruh umat ini, masih menang. Makanya saya baca dalam Hadil Arwah ila Biladil Afrah, tamasyakus surga, umat Nabi Muhammad yang pertama masuk surga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Di antara hadis-hadis itu kata Nabi, itulah mulianya umat Nabi Muhammad. Ukhuwah. Masya Allah. Dibuatlah, dilibatkanlah secara langsung keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam mempertahankan agamanya. Kalau ditanya, hei Muhammad Yunus, kau siapa? Istrimu, anakmu? Jangan lama-lama. Belum tentu kita. Jangan lama, anak kita masih kecil-kecil. Payah nanti kalau ada orang lain aja. Mau apa kita? Kalau terjadi perang, tanya lagi. Abang bisa berangkat janda, aku nanti habis. Maka Abdullah bin Abu Bakar dibuat jadi intel, bekerja di malam hari, ya kan? Mencari berita-berita apa yang terjadi di Mekah. Asma binti Abu Bakar, apa dia peran dia? Membawa makanan. Amir bin Fuhairah ini apa? Untuk membawa gembala kambing. Gembala kambing ini untuk menghapus jejaknya Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Coba, apa petantang Nabi? Aku nih Nabi, mana kalian? Cucu aku, tembak aku. Ada. Nabi itu strategi. Itulah hebatnya Nabi, mengajarkan kita mau menyelamatkan agama ini bukan sok kepok begitu, harus strategi. Lalu ini pas pula nih, Rida ini biru hijau. Rupanya selimut yang biasa dipakai Nabi itu warnanya hijau. Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Ali, kau pakai selimutmu ini. Jadi begitu diintip oleh Al-Gojo yang mau mencincang Nabi ini, itu dia. Kenapa
Nabi juga ahli dalam itu. Masya Allah. Dan hebatnya lagi, saya kalau pernah membaca mendalami makna gua, kemenangan Palestina walaupun sudah dikurung, diembargo, dikasih pagar, tetap mereka kalah. Kenapa? Orang Palestina itu bisa membuat gua di bawah tanah. Ternyata inilah rahasia gua. Ashabul Kahfi, coba berapa tahun tidur di gua? 320 tahun. 309 tahun gua. Jadi kalau saya pernah baca, ternyata makna gua saja itu ada menyimpan kekuatan, terutama dalam menghindar dari serangan musuh. Apakah nun jauh di atas atau nun jauh di bawah? Yang kedua saya lihat strategi Nabi malam. Nabi Musa dikejar Fir'aun, ada dalam Al-Quran, fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Ternyata kenapa orang kafir kalah melawan umat Islam di banyak kancah peperangan? Dan itu terjadi di malam hari. Menyergap musuh itu di malam hari. Kenapa? Yang paling lemah mengalahkan umat Islam itu waktunya hanya malam hari. Karena umat Islam di situ banyak tahajud. Asharihum yastaghfiru wa bil ashar. Waktu sahur aja masih istighfar. Itu dahsyatnya malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila wa minal laili fatahajjat li, sampai ada nama surahnya surah wal laili idza yaghsha. Kalau kita baca ayat ini, huruf kalimatnya aja mendatangkan mukjizat, apalagi dikumpulkan kejadian itu semua. Masya Allah. Maka saya bilang, selain kekuatan iman yang kau sumpah janji ikrar, usyhidullah. Makanya saya pernah disandingkan sama Ustaz Salim Afillah. Dia mengarang buku Saksikanlah Bahwa Aku Seorang Muslim, dan dia termasuk pengurus Masjid Jogogarian di Jogja. Masjid itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat banyaknya. Jogja. Dia mengarang buku, maknanya apa? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Kalaulah malam ini kita di sini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, semua yang ada di ruangan ini kita mohon besok di hari akhir bersaksi si fulan, si fulana, si fulan, si fulana, si fulan, si fulana. Dia hadir untuk menguatkan agama. Karpet bicara, tiang bicara, pembatas bicara, kamera bicara, lampu bicara. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami mencintainya, cintai Rasul, mencintai Islam. Itu makna iman yang dahsyat. Maka yang kedua tadi ukhuwah. Makanya ayat yang Allah turunkan sampai menegur sahabat itu kan ada di surah Al-Hujurat. Ada yang bilang itu Ibnul Aswad, anak hitam. Dia kan memang dari Afrika. Allah marah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu, apa maknanya? Sekarang hanya karena tahayyat
zikir tak zikir, kunut tak kunut, kadang kita berkelahi. Tak cakapan, cari masjid yang jauh, mata sinis. Apa? Kalian tak tahu umat Islam di Palestina sana dibunuh, diusir, ditembak, sholat ditendang, masjid dibakar, Suriah hancur, Somalia habis, Rohingya, Uighur. Bahkan negeri-negeri Muslim itu banyak yang moneter, jual negara yang pun dijual. Di Afrika kita sibuk bicara khilafiyah, mana. Jangan ya khamis. Kemudian selanjutnya adalah apa? Al-iqtisadiyah. Nabi itu bicara hijrah, bicara apa? Ekonomi. Bicara apa? Fulus. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau betul dia hijrahnya di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan harta yang melimpah, kekayaan yang tak terhingga. Itu motivasi dari Allah. Kita, Bapak Ibu, sampai kata Nabi begini, sering saya lihat ada di running text TV yang ada di masjid-masjid. Barang siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, perbaikilah sholatnya. Itu dahsyat kalimat. Jangan sombong. Kau dari tanah, kau berdiri di tanah, kau makan pun dari tanah dan kembali ke tanah. Coba, Masya Allah. Artinya rezeki yang Allah titipkan ini jangan sampai membuat kita sombong, jauh dari Allah. Apalagi kita gunakan untuk maksiat. Udah, saya bilang, cukuplah maksiat. Ya Allah, jangan kau biarkan kami tercebur melakukan maksiat. Ya Allah, jangan kau biarkan kami melakukan maksiat. Itu yang membuat keran itu tersumbat. Rezeki udah ada, karena maksiat ketutup dia, lari ke yang lain. Maka di Ma'al Hijrah malam ini, Bapak Ibu, tak akan miskin orang yang mempertahankan yang halal, tak akan kaya orang yang membangun istana kekayaannya dari yang haram, tak akan pernah berzakat orang yang mendapatkan hartanya dari yang haram. Itu cuma sampul aja. Itu dah kesepakatan ulama. Sekalipun namanya yang paling banyak berzakat, bersedekah, itu apa? Haba'am mansura, debu aja. Begitulah semangat Nabi. Nabi tak pernah kelaparan sekalipun di dalam gua. Masya Allah. Artinya apa? Sekalipun Nabi dalam keadaan genting terjepit,
Nabi tetap apa namanya itu? Kenyang, ada yang dimakan. Contoh, Nabi Isra Mi'raj. Pernah nggak dengar kisah Nabi ditawarkan 2 minuman, 1 arak, 1 susu? Ya? Coba, setiap ada kejadian, kalau istilahnya jarang Nabi itu tak bicara perut. Contoh, ketika hijrah ke Taif, sampailah Nabi dilindungi oleh sahabatnya Zaid. Zaid pun bengkak, pecah kepalanya. Tumit Nabi pecah, pelipis Nabi pecah. Berlindung masuklah ke sebuah taman anggur. Betul ya? Coba baca. Coba. Nabi pun di situ disuguhkan makanan anggur. Bahkan ternyata pembantu kebun itu yang bernama, kalau tak salah itu keturunan yang dia nanti sampai runutnya dia kenal dengan Nabiullah yang bernama Yunus ibnu Matta. Nabiullah. Coba lihat, kapan Nabi berlapar-lapar? Tidak pernah. Bahkan Allah tak membiarkan. Ketika terjadi perang, datang mukjizat dari Allah. Perang itu perang Khandaq. Ditemukan ketika menggali hampir separuh Madinah, terjadi perang Khandaq. Seluruh orang kafir Mekah, berbagai kabilah mengutus utusan. Itulah perang terdahsyat yang ingin melumat umat Islam Madinah. Maka dipanggillah siapa yang mencetuskan menemukan parit itu? Salman Al-Farisi. Ya Rasul, ada ide. Apa itu? Gali parit. 3 meter dalamnya, 6 meter lebarnya. Waktu itu belum ada ekskavator. Setiap digali ada bongkahan batu besar. Disitulah Nabi setiap memukul turun, menampakkan tumbuhannya akan ditaklukkan Romawi, akan ditaklukkan Persia. Ketika itu ada sahabat Nabi tak tega melihat Nabi. Disuruhlah, bahkan Nabi mengikat batu mengganjal perut yang lapar. Ada sahabat Nabi yang memasak masakan, tapi tak cukup untuk semua ya Rasul. Kupanggillah kau ke rumah datang. Kata Nabi, bawa aja ke sini. Setiap kali sendokan cukup untuk semuanya. Masya Allah. Kapan Nabi berbicara? Tapi ada satu saat betul-betul dikepung Nabi sampai memakan dedaunan. Dikepung. Namanya kalau istilah sirah itu diembargo. Pernah. Itu pun supaya Nabi mundur, tidak mendakwahkan Islam. Sekarang banyak pengkhianat dikasih 1M, 2M, jualnya berapa? Baca sejarah, Nabi pernah puasa sampai memakan dedaunan hanya untuk mempertahankan agama. Kadang uang masjid aja tak tahan. Cuman kita mau menang. Uang panitia disikat, mana mau menang? Uang arisan hilang. Uang umrah, uang haji, travel, sekian M habis lagi. Sian, nengok ustaz-ustaz yang stres. Padahal bukan salah dia. Penjara ujung. Mana kita mau menang? Jadi kalau mau melihat Nabi itu bicara tentang ekonomi, bicara tentang perut, tengoklah sejarahnya. Terakhir, saya baca kisah hijrah ini adalah bicara pemimpin. Temukan siapa pemimpin yang paling berani, yang gagah menghadapi
sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka saya bilang pesan Bapak Ibu, kita ini sekarang tak akan berubah keadaan kita ini. Innallaha lam yughayyir ini tak akan berubah. La yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tak akan berubah nasib kita. Nasib itu kan pilihan, bukan takdir. Ini nasib. Nasib itu bisa berubah karena kita yang merubahnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Gimana caranya? Saya bilang, perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki masyarakat, kompak kita, insya Allah akan baik pemerintah. Jangan besok pas pemilu datang amplop 500.000, 300.000, kok cucu juga pengkhianat. Repot gitu. Maka saya bilang, saya baca dari hijrah Nabi ini, kenapa bisa Nabi menang? Kenapa bisa dia menyelamatkan agama? Karena dia dekat dengan Allah, karena dia bersaudara, karena dia punya strategi, karena dia nggak mau disuap, nggak mau dibayar. Biar aku puasa katanya, biar dia embargo, silakan. Masya Allah. Kalau begini umat Islam mantap. Saya termasuk kami ini yang mengendos 212 mat yang di depan Unri, samping Hotel Mona. Alhamdulillah. Sebelumnya itu 1 bulan paling berapa puluh juta 1 bulan. Akhirnya digantilah. Waktu itu penasehat pengawasnya Ustaz Tajuddin Nur Al-Hafiz, tapi rahimahullah beliau meninggal. Imam masjid yang ada sanadnya di Arfa'un Nas Undri. Jadi itu kawan pula dulu di masjid. Rupanya 1 hari itu bisa menghasilkan 30 juta belanja di Indomaret, Alfamart. Kami melihat masuk keluarnya uang yang ada di 212 Mati. Bayangkan berapa outlet Indomaret, Alfamart se-Indonesia. Sementara yang punya umat Islam kita mah 21 udah ada yang banyak tutup, ada yang dibeli sahamnya sama Indomaret. Ternyata memang banyak yang gak tahan. Ngeri. Saya mau cerita kadang tak cocok tempatnya, tapi bisalah kita mikir-mikir. Begitulah ternyata hari ini iman kita, ukhuwah kita, ilmu kita, strategi kita ini masih di awang-awang. Contoh, jangan bilang umat Islam ini kere. Contoh, khutbah Idul Adha saya bilang di RAPP. Satu masjid kalau dia menyembelih 20 ekor sapi, satu sapi itu 15, kalau tak salah itu 15 juta ya kan? Kurang lebih ada 16-18. Anggap aja lah 15 juta. Kalau 20 ekor sapi itu 300 juta satu masjid. Lain kambing. Satu masjid, bapak ini nyerahkan duit ke panitia itu 300 juta. Hanya membakar duit untuk menerima berkah dari Allah. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Betul? Kalau tak percaya baca surah Al-Hajj ayat 37. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
terima darah daging, yang Allah terima takwa, ikhlas. Harta yang diberikan itu halal, bersih. Sehat pula yang didapatkan, cukup umur, syarat-syaratnya dibaca bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 300 juta per masjid. Di Indonesia ini datanya kurang lebih 1 juta masjid musholla. 300 kali 1 juta, 300 triliun. Coba. Itu baru 1 poin kurban. Saya tanya, saya kan daftar haji juga, nemenin istri 10 tahun. Sekarang daftar itu berangkatnya 2040. Ada berapa uang umat Islam mengendap di bank daftar tunggu haji? Dan kemana digunakan dananya? Itu baru 2 poin haji. Poin yang ketiga, kas masjid. Rata-rata setiap masjid di Indonesia ini punya uang kas 50 juta. Coba kalikan. Kali 1 juta, ada berapa triliun uang umat Islam? Kalau sempat 50 triliun, uang itu di bank. Siapa yang pakai uang di bank? Poin 3, kas masjid. Sebenarnya tinggal sedikit aja. Kalau ada umat Islam, mudah-mudahan dari rahim ibu-ibu kita, dia doa, ya Allah, hadirkan ya Allah dari anak-anak negeri muslim ini yang akan menjadi memimpin negeri ini. Amin. Kata ulama, fungsi pemimpin itu dalam fiqhul Islam wa adillatun. Al-Imam Mawardi dalam kitab Ahkam Sultaniyah, fiqhus siyasah. 1, terjaga agama, lihat hijrah Nabi. 2, Islam akan tersyiarkan. Coba tengok, kalau yang memimpin tak menjaga agama, pasti dia yang memadamkan syiar Islam. Yang ketiga, kalau dia pemimpin yang baik, pasti dia mengelola keuangan umat Islam. Yang keempat, fungsi pemimpin dalam Islam apa? Pasti dia mengusir musuh. Sebaliknya, yang tak menjaga, yang menghabisi duit, yang merusak syiar, pasti dia berteman dengan musuh. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ma'al hijrah ini, Bapak Ibu, semangatlah kita untuk bersatu, bergerak, menolong agama ini. Anak-anak kita pahamkan sejarah. Suruh dia baca Quran, suruh dia mengenal Rasul, hadis Rasul. Ingat gak Bapak Ibu? Tuh, ya antuk-antuk gini Bapak. Kalau dulu sudah maghrib, tadi saya lewat ada warung, saya tengok di situ. Anak-anak muda. Lewat pula anak kecil di situ, saya keluar dari mobil. Yang dibawanya apa? Cok HP. Di tangannya saya tengok cas HP. Dulu saya ingat, kalau udah maghrib, kami di Tanjung Balai Asahan, kampung Quran, bersuluhkan bangkar, obor. Terdengarlah di kampung itu kalau lewat di tempat guru mengaji di rumah-rumah, alif date a, mada tema, tada teta. Sekarang lewat kita kampung, lewat kita gede,
Mana mau menang? Ngeri. Allahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Hadana Allah wa iyyakum. Kita angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbuna shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi, membesarkan kami dari kecil. Izinkan kami di doa ini ya Allah, memanggilnya, membayangkan raut wajahnya. Ayah, oh ayah. Ibu, oh ibu. Ya Allah, sekiranya ada di antara kami ini yang ayah ibunya telah tiada, tempatkanlah mereka di tempat yang Kau ridhoi, di surgamu ya Allah. Sekiranya ada di antara kami yang ayah ibunya sakit, sembuhkanlah ya Allah dengan izin. Sekiranya ada di antara kami yang ayah ibunya sehat walafiat, ya Allah beri kami kesempatan, beri kami peluang untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ini dari sifat sombong, egois, iri dengki, prasangka buruk. Ya Allah, hiaskanlah hati kami ini dengan iman. Ya Allah, jadikanlah hati ini merasakan manisnya iman. Hiaskan hati kami ini dengan iman dan golongkan kami kepada hamba-Mu, mukminin, mukhlisin, muttaqin, asyakirin, as-sabirin. Ya Allah, jadikan kami teladan kepada anak-anak kami, anak didik kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Islam. Ya Allah, kuatkanlah ukhuwah di antara kami. Ya Allah, hadirkanlah dari rahim ibu negeri ini kelak ada mujahid yang akan membela agama-Mu, yang memimpin negeri-negeri yang hari ini terjajah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin, fi Suriya, fi Rohingya, fi Uyghur, fi Somalia, fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana afrigh alaina sabra, tsabbit aqdamana, wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.